Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Syarif di sini. Pada kesempatan kali ini Pak Syarif akan menjelaskan terkait dengan fikih kelas 12 semester 1 ini. Bagi anak-anak yang mungkin baru pertama ketemu dengan Pak Syarif di kelas 12 ini, yaitu kelas 12 IPS 1 dan IPS 2. Selamat bergabung dengan Pak Syarif di sini. Kita akan belajar bersama satu tahun ke depan di fikih kelas 12 ini. Nah, pada kesempatan kali ini fikih kelas 12 ini memuat beberapa bab ya, Bapak Ibu. Ini anak-anakku semua. Ini di sini ada 5. Pertama yang akan kita pelajari nanti selama satu semester ini, semester 1 itu ada satu konsep usul fikih ya. Ini nanti akan membahas tentang seperti apa konsep usul fikih itu. Kemudian yang kedua itu tentang sumber hukum Islam yang muttafaq atau disepakati dan mukhtalaf, sumber hukum yang tidak disepakati. Jadi sumber hukum itu ada yang disepakati dan yang tidak disepakati, itu ya, itu kedua. Kemudian pembahasan yang berikutnya nanti kita akan juga belajar tentang konsep ijtihad dan bermadhab dalam pelaksanaan hukum Islam. Bagaimana kita konsep ijtihad itu, kemudian bagaimana bermadhab itu, ya, itu menjadi materi ketiga nanti. Kemudian hukum syarak dan pembagiannya. Nah, ini adalah bahasan materi yang keempat. Bagaimana hukum syarak itu? Terus apa saja pembagiannya? Nanti akan kita bahas di ke materi keempat. Kemudian yang terakhir atau materi yang kelima yaitu tentang qawaidul khamsah. Qawaidul khamsah ya, kaidah 5 ya. Qawaidul itu kaidah, jamak dari kaidah, jamaknya dari qawaidul. Khamsah itu artinya 5, kaidah 5. Nanti kita akan membahas apa itu kaidah 5 itu dalam usul fikih di pelajaran fikih kelas 12 semester 1 ini. Anak-anakku semuanya, nanti di pembahasan pertama yaitu tentang konsep usul fikih ya. Ini di dalamnya ada beberapa sub bahasan yang harus kita kuasai ya. Anak-anak nanti harus menguasai pertama pengertian fikih dan usul fikih. Apa itu fikih? Nah, anak harus tahu. Terus usul fikih itu apa? Itu tuh. Kemudian perbedaannya apa? Nanti kalau sudah mengetahui fikih dan usul fikih apa, nanti kita tahu perbedaannya. Yang kedua yaitu tentang objek pembahasannya. Pembahasan fikih itu apa? Pembahasan usul fikih itu apa? Ya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan. Anak-anak itu mengapa harus belajar konsep usul fikih dan fikih? Tujuannya apa? Nanti akan ada di sini. Itu ya. Nah, yang terakhir yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih ini? Anak-anakku semuanya, fikih di kelas 12 ini untuk tahun ini agak berbeda dengan kelas 12 sebelumnya. Karena pada tahun ini kita Kementerian Agama memberlakukan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum 183 tahun 2019. Nah, makanya banyak materi yang agak berbeda di sini. Nah, di kelas 12 ini semester 1 ini banyak membahas tentang lebih ke usul fikihnya, ya, ke usul fikihnya, ya, seperti itu. Ini nanti jadi kelas 12 ini. Baik, Bapak sudah menyiapkan sebuah materi yang materi itu Bapak buat di Microsoft Suite, ya, aplikasi baru dari Microsoft Office 365. Nanti anak-anak juga dapat. Insya Allah nanti kita akan buatkan akun untuk anak-anak semuanya di Man 1 Sleman. Bagaimana belajar dengan konsep ini. Kemudian Bapak sudah menyiapkan namanya Microsoft Suite
ya, Microsoft Suite tampilan seperti ini. Nanti anak-anak bisa belajar di sini. Saya akan putar materi-materi yang akan kita bahas di sini. Nah, pertama kita belajar tentang konsep usul fikih. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa pelajaran ini anak-anak nanti diminta pertama harus tahu pengertian fikih dan usul fikih, ya kan? Kemudian objeknya, ya, seperti itu. Kemudian tujuannya. Oke, kalau sudah yang terakhir pertumbuhan dan perkembangan. Ya, empat hal itu saja. Anak nanti kuasai. Yang pertama, sebelum masuk ke materi, saya akan mengajak ke anak-anak semua. Di sini ada sebuah ilustrasi bagaimana perbandingan fikih dan usul fikih itu. Di sini digambarkan sebuah pohon, ya. Kita baca dulu di sini. Mempelajari konsep usul fikih terlebih dahulu dimulai dari mengetahui hubungan antara fikih dengan usul fikih, ya. Kalau anak-anak mesti tahu fikih itu apa, usul fikih mungkin kalau bagi yang baru tahu ya dengerin kan dulu nggak apa-apa. Setelah memahami usul fikih, maka akan dipahami fikih secara lebih mendalam, ya. Ketika anak-anak sudah bisa memahami usul fikih, maka akan lebih paham lagi fikih itu apa. Karena usul fikihnya sudah tahu. Usul fikih merupakan metode dan jalan tengah untuk memahami hukum Islam, yaitu fikih tadi. Jadi usul fikih itu metodenya, fikih itu hasilnya tadi, sebuah hukum Islam. Kalau diibaratkan sebuah pohon, maka Al-Quran, As-Sunnah, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu tafsir, ilmu dan ilmu yang lainnya, ini merupakan diibaratkan sebagai akar. Nah, ini ya, di akar di sini, akar ini Al-Quran, Sunnah dan sebagainya, ilmu-ilmu yang lain ini sebagai akarnya. Sedangkan usul fikih diibaratkan ininya, batangnya ini. Nah, batangnya. Kalau pohon itu kan dari akar, terus ada pohonnya, dia akan melalui pohon ini, ya kan? Nah, sedangkan fikih diibaratkan cabang dari pohon itu. Nah, dari sini tumbuh ke pohon yang utama, batang utama kan, kemudian menjadi ranting-ranting dan sebagainya. Ini kalau yang hijau rantingnya sebagai fikihnya. Atau dengan ibarat lain seperti ini, kalau Pak Syarif lebih mudahnya seperti ini. Anak-anak membayangkan bahwa ada sebuah pabrik, ya, ada sebuah pabrik, ada bahan baku. Nah, bahan baku itu adalah sumber hukum Islam, ya, Al-Quran, hadis. Dan kalau yang di sini diibaratkan dengan akar. Kalau Pak Syarif ibaratkan itu bahan baku misalnya, ya. Kemudian pabrik itu tempat pengolahannya, ya, itu merupakan usul fikihnya, ya, usul fikihnya. Nah, barang yang keluar dari pabrik atau barang yang siap diproduksi tadi atau hasil produksi barang tadi itu merupakan fikihnya. Paham ya? Bahan mentahnya tadi ini merupakan sumber hukum Islamnya. Kemudian tempat pengolahannya atau metodenya tadi usul fikih, hasilnya fikih. Seperti itu sebagai contoh dasar. Anak-anak menakan sholat itu wajib tidak? Wajib. Nah, yang menyatakan sholat itu wajib itu adalah fikih kan? Nah, itu produknya ya. Nah, bagaimana dari sebuah Al-Quran sampai menuju bahwa sholat itu wajib tadi? Nah, di sebuah ayat itu menerangkan, di konsep usul fikih itu menerangkan ada sebuah kaidah seperti ini. Al-amru tadulu alal wujub. Al-amru tadulu alal wujub. Sebuah kata perintah itu menunjukkan sebuah kewajiban. Ya. Ketika di Al-Qur'an ada solu, ya kan, misalnya ya, solu sholatlah kalian, yang merupakan sebuah perintah, maka perintah itu melalui hukum usul fikih tadi kemudian menghasilkan bahwa sholat adalah wajib. Karena di Al-Qur'an ada ayat yang menunjukkan bahwa kata amr itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Nah, seperti itu ya. Itu gambarannya saja. Kok lanjutkan. Nah, tujuan mempelajari ini, yang pertama, ya, tujuan dari mempelajari usul fikih ini. Tujuan mempelajari usul fikih adalah untuk memahami hukum Islam secara menyeluruh. Ya, sebab fikih berkembang sepanjang zaman, sedangkan usul fikih merupakan metodologi
atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum syara saja, melainkan juga dapat berfungsi menetapkan dan menghasilkan hukum syara yang bersifat furu'iyah, ya, agar seorang muslim tidak tersesat atau keluar dari ketentuan syariat Islam. Itu tujuan utamanya. Jadi tujuan usul fikih ini untuk lebih memahami fikih secara menyeluruh, ya. Kalau anak-anak mampu menguasai usul fikih ini, maka anak-anak memahami fikih itu akan lebih enak, lebih mendalam, ya. Itu tujuannya. Kemudian pengertian fikih dan usul fikih, ya. Di awal tadi sudah Bapak sebutkan bahwa kita harus menguasai apa itu fikih, apa itu usul fikih. Ya, fikih itu secara bahasa, ya, kita bahas dulu fikih dulu. Fikih itu secara bahasa adalah berasal dari faqaha yafqahu fiqhan, ya. Kata fikih dari segi bahasa, berkata besar bahasa Arab faqaha yafqahu fiqhan, yang memiliki beberapa arti, yaitu memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Jadi fikih itu kalau secara bahasa itu paham, artinya paham, ya, atau pemahaman yang mendalam, ya. Itu fikih secara bahasa. Paham di sini maksudnya adalah paham dan mengerti maksud yang dibicarakan. Itu fikih, paham. Kemudian fikih secara istilah itu adalah fikih ditinjau dari istilah, dikutip dari pendapatnya Abdul Wahab Khalaf. Fikih adalah kumpulan atau ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Saya ulangi, fikih menurut Abdul Wahab Khalaf adalah sebuah kumpulan ketetapan hukum syariat, ya, atau hukum syara, ya, yang berkenaan dengan perbuatan manusia, ya, yang diambil dari dalil-dalil yang jelas dan terperinci. Maksudnya seperti ini. Fikih pertama kan kumpulan, ya, kumpulan syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Perbuatan manusia apa misalnya? Misalnya jual beli. Ada nggak hukum fikihnya? Ada, ya kan? Bagaimana dalilnya? Ada di Quran? Ada, ya kan? Itu fikih. Hukum jual beli, fikih muamalah, itu maksudnya. Nah, dasarnya semua dari dalil, ya, dari dalil semuanya. Al-Quran, hadis, dan sebagainya. Itu fikih secara istilah. Kemudian dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih itu berkaitan dengan berbagai ketentuan hukum syariat, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, maupun berbagai ketetapan hukum yang ditetapkan oleh para ahli fikih atau mujtahid dari masa ke masa. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan syariat adalah ketentuan hukum yang terkait dengan perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan. Dengan kata lain, hukum syara adalah sejumlah ketentuan hukum yang mengatur semua perbuatan manusia meliputi nilai dan ukurannya. Namun ia tidak mencakup persoalan yang berhubungan dengan akidah. Dalam pada itu, hukum syara haruslah didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci, yang dijadikan pijakan dan merupakan sumber pembentukan hukum syara. Ya, jadi fikih ini sangat berhubungan erat dengan hukum syariat. Hukum syariat kan banyak, ya, hukum syariat sebagai aspek, baik muamalah, ibadah, atau jinayah dan sebagainya. Dan akan jelaskan. Itu, ya, fikih secara bahasa artinya paham, ya, atau paham yang sangat mendalam, itu secara bahasa. Kalau secara istilah, fikih adalah ketetapan hukum yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang menggunakan dalil-dalil yang terperinci. Itu fikih secara istilah. Kemudian saya lanjutkan sekarang ke pengertian usul fikih. Di fikih sekarang usul fikih. Ada perbedaan di katanya saja. Tadi sudah fikih sudah beda. Nah, sekarang dengan usul fikih mesti beda, ya. Usul, frasa usul fikih ditinjau dari secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Kalau fikih tadi tahu kan, paham. Nah, usul adalah bentuk jamak dari kata al-aslu, ya, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar
atau landasan bagi lainnya. Landasan fikih, usul fikih berarti landasan orang yang paham secara mendalam tadi. Kalau secara bahasa digabung seperti itu. Ya, adapun kata fikih sebagaimana diuraikan tersebut berarti paham atau mengerti secara mendalam. Itu ya. Kalau dari bahasanya, usul itu landasan, fikih itu paham, landasan untuk memahami tadi. Usul fikih. Setelah istilah itu ada dua ulama yang memberikan pengertian. Pertama Muhammad Asy-Syaukani, yaitu fungsi usul fikih adalah mengetahui kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai alat untuk menggali atau istimbatul hukmi, ya, menggali hukum-hukum furu' dari dalilnya yang terrinci dan jelas. Jadi ini Muhammad Asy-Syaukani seperti ini. Kemudian Imam Qutb Mustafa Sanu itu menjelaskan bahwa usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah, kaidah-kaidah umum, kuliah itu umum, yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan As-Sunnah. Jadi sebuah kaidah aturan umum bagaimana seorang mujtahid itu memahami kitab dan Sunnah. Itu menurut kitab Mustafa Sanu, ya. Kesimpulannya, usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami nas Al-Quran dan As-Sunnah agar dapat menghasilkan hukum-hukum syara'. Usul fikih merupakan sarana atau alat yang dapat digunakan untuk memahami Al-Quran, nas Al-Quran tadi ataupun Sunnah. Ketika sudah memahami, maka bisa menghasilkan hukum syara'. Ya, kata kuncinya usul fikih itu adalah metode, sarana atau alat yang digunakan untuk memahami Al-Quran atau As-Sunnah untuk menghasilkan sebuah produk hukum syariat. Nah, kalau kita mungkin anak-anak tahu hukum-hukum syariat. Nah, ini alatnya untuk memahami itu namanya usul fikih tadi. Metodenya itu usul fikih. Dengan kata lain, usul fikih merupakan sebuah metodologi atau teori yang tidak hanya digunakan untuk memahami hukum-hukum syariat saja, melainkan juga dapat berfungsi untuk menetapkan atau menghasilkan hukum syariat yang bersifat furu'iyah. Furu'iyah itu cabang, ya, berupa cabang, itu bisa. Usul fikih namanya. Baik, pengertian sudah. Kita berlanjut memahami objek pembahasan fikih dan usul fikih. Objeknya apa? Kalau fikih membahas apa? Kalau usul fikih membahas apa? Gitu ya. Yang pertama, ilmu fikih. Ilmu fikih itu merupakan cabang furu', ya, merupakan cabang dari ilmu usul fikih. Fikih itu merupakan cabang dari ilmu usul fikih. Yang menjadi objek pembahasan dari ilmu fikih adalah perbuatan mukallaf dan nilai-nilai hukum yang berkaitan dengan perbuatan tersebut. Perbuatan mukallaf itu misalnya tadi contohnya jual beli itu kan perbuatan. Mukallaf itu orang yang tertaklif. Tertaklif itu orang yang orang yang terbebani, orang yang sudah dewasa, itu dia akan menjadi orang mukallaf. Artinya dia wajib sholat, ya kan, dia wajib zakat, itu kan orang terbebani, ya. Ilmu fikih, pembahasan ilmu fikih itu adalah perbuatan mukallaf, perbuatan tadi, nikah bagaimana, zakat bagaimana, dan sebagainya, perbuatan. Objeknya. Kemudian, aspek-aspek tadi yang dijelaskan itu aspek amal lah, ya kan, ada aspek jual beli, ya, syirka, sewa menyewa, itu kan perbuatan. Nah, kemudian ada aspek ibadah, menyangkut hubungan vertikal antara manusia dengan Allah, bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa, itu kan semua perbuatan manusia, perbuatan mukallaf, ya. Kemudian aspek jinayah, bagaimana kalau membunuh, hukumnya apa, mencuri dan sebagainya, itu kan objek-objek fikih, ya. Sebuah perbuatan manusia yang berkaitan dengan hukum syariat, ya. Itu objek pembahasan fikih. Nah, kemudian kalau usul fikih bagaimana, gitu kan? Tadi kan fikih. Nah, usul fikih objeknya bagaimana, gitu kan? Objek pembahasan usul fikih adalah syariat yang bersifat kuli. Syariat yang bersifat umum, kuli itu umum, atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, ya, kaitannya dengan dalil-dalil terus, misalnya, ya kan,
baik dalil-dalil hukum ini menyangkut dalil-dalil hukum nas yang terdapat Al-Quran dan hadis, ataupun dalil-dalil yang bersifat ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu hasil pemikiran, ada kesempatan ulama-ulama. Jadi ada bisa Al-Quran dan hadis, bisa qiyas atau ijma. Nah, itu kan itu dalil yang bersifat ijtihadiyah. Kalau dalil yang bersifat nas itu Al-Quran dan hadis. Kalau yang bersifat ijtihadiyah itu adalah ijma dan qiyas. Itu ya, itu objeknya menyangkut mengenai dalil ya, menyangkut mengenai dalil hukum. Kalau fikih tadi objeknya berkaitan dengan perbuatan manusia, muamalah, jinayah, ibadah misalnya itu. Tapi kalau usul fikih itu dalilnya yang dipakai oleh si fikih tadi, ya kan? Fikih menggunakan dalil ini. Bagaimana kok sampai hukum menyewa itu boleh dan sebagainya, riba itu haram dan sebagainya. Itu bagaimana sampai kesananya itu objek pembahasannya usul fikih ya. Tapi kalau produknya itu fikih. Nah, seperti itu. Nah, penjelasannya seperti ini. Dalil-dalil yang ada dalam Quran hadis kajiannya berkaitan dengan berbagai bentuk karakteristik lafaz nas, yaitu lafaz nas dan sebagainya. Itu berhubungan dengan lafaz, bagaimana lafaz nas, dan nanti bisa anak-anak baca sendiri di materi dan akan saya cantumkan di narasi deskripsi YouTube saya ya. Kemudian dalil-dalil yang berijtihadiyah tadi yang bersifat ini pembahasan mengenai yang tadi dalil yang bersifat nas dan dalil yang ijtihadiyah, ada ijma, qiyas dan sebagainya, istihad dan sebagainya, itu ada ijtihadiyah ya, yang tadi seperti itu tadi. Kemudian tujuan mempelajari fikih dan usul fikih di awal sudah Bapak jelaskan tujuannya apa dan bagaimana. Ini dengan pelajari fikih manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Tuh. Kesemua itu merupakan kebutuhan agar tercipta kemaslahatan dalam bagaimana yang haram, bagaimana yang halal, ya. Bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak. Itu nanti tujuan mempelajari fikih. Sedangkan tujuan belajar usul fikih adalah membawa seseorang muslim sampai pada pemahaman tentang seluk-beluk dan proses penetapan hukum dan dalil yang melandasinya. Tadi seperti tadi. Bagaimana sih sebuah bahan baku menjadi sebuah produk, gitu kan? Kan ada pengolahan. Nah, ini di sini itulah usul fikih kita pelajari. Tujuannya seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana sih sholat itu wajib, kok berzina itu haram? Itu bagaimana cara membuat hukum seperti itu? Nah, cara membuat atau metodologi pembuatan hukum itu berkaitan dengan usul fikih. Tujuannya di situ biar nanti anak-anak semua tahu. Nanti secara rinci anak-anak bisa melanjutkan ya seperti ini, nanti ada di materi Bapak semuanya. Nah, ini yang terakhir yaitu menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Secara ringkas, pertumbuhan perkembangan fikih dan usul fikih sangat erat karena setiap fikih itu mesti ada hubungannya berkaitan dengan usul fikih. Seperti tadi ya, sebuah produk pasti ada pengolahannya. Itu seperti itu. Nah, nanti bisa anak-anak jelaskan, bisa baca sendiri. Saya minta anak-anak juga silahkan mencari sumber referensi lain, boleh dari internet, boleh dari buku paket juga boleh dan sebagainya. Nah, untuk dari awal sampai akhir ini tadi anak sudah mengetahui pengertian objek, ya kan, terus tujuan dan perkembangannya. Nah, untuk mengukur kepemahaman anak semua, Bapak sudah menyiapkan post test dari konsep usul fikih ini. Nanti anak-anak di bagian belakang itu ada formulir seperti ini. Nanti anak-anak isi saja. Setelah diisi, kelas saya juga sudah dimasukkan, itu kan. Nanti klik berikutnya, nanti ada pertanyaan, kurang lebih cuma 5 soal. Silahkan nanti dikerjakan. Semoga bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak semua. Kemudian, kalau sudah mengerjakan, anak-anak saya minta anak-anak masuk ke e-learning madrasahnya, ya, ke e-learning madrasah yang
dipakai oleh sekolah ini seperti ini ya. Nanti silahkan menuju ke kelasnya ya. Nanti anak-anak silahkan menuju ke kelasnya. Kemudian kalau sudah menuju kelas, yaitu menuju kelasnya Pak Sarip, yaitu fikih kelas 12 ya. Fikih kelas 12 sesuai kelas masing-masing. Kemudian pilih di penilaian keterampilan atau KI 4. Di situ sudah ada tugasnya ya. Tugasnya yaitu membuat mind mapping dari konsep usul fikih tadi ya. Silahkan, boleh mind mapping seperti ini boleh, atau mind mapping yang lain boleh. Silahkan nanti difoto, kemudian diupload di situ. Itu sebagai penilaian keterampilan untuk memahami anak-anak apakah paham atau tidak yang Bapak jelaskan tadi. Seperti itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti bisa kalau ada pertanyaan kita lanjutkan via grup atau via diskusi kelas di e-learning juga boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.